Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwarhuda. Saya guru dari MTS Miftahul Balong. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi seni rupa tentang menggambar ragam hias. Apakah kalian sudah tahu ragam hias? Kalau belum tahu, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Ragam hias atau biasa orang menyebutnya dengan kata ornamen. Ragam hias pada pembahasan kali ini atau ornamen, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ragam hias. Kenapa disebut ragam hias atau kenapa orang juga menyebutnya sebagai ornamen? Kemudian yang kedua mengenai fungsi dari ragam hias atau ornamen itu sendiri. Kenapa diciptakan ragam hias kemudian atau ornamen itu sendiri, fungsinya untuk apa? Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis ragam hias. Ada 4 jenis ragam hias pada kesenian Nusantara kita. Yang pertama adalah motif flora, kemudian fauna, figuratif, dan geometris. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah menggambar ragam hias. Nanti kita akan belajar mengenai langkah menggambar ragam hias geometris. Nah, langsung saja untuk pengertiannya. Kita akan pelajari pengertian dari ragam hias, yaitu ragam hias atau biasa disebut dengan ornamen berasal dari bahasa Latin ornare yang berarti menghiasi. Kemudian dari kata itu tadi, maka kita dapat mengartikan bahwa ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan menghias sebuah produk atau karya seni atau kerajinan tangan agar terlihat lebih indah dan juga menarik tentunya. Kemudian kita juga bisa mengartikan bahwa ragam hias itu diartikan sebagai bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau seni. Nah, kerajinan ini bisa berupa tenun, kain batik, ukiran, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan fungsi dari ragam hias. Ada beberapa fungsi dari ragam hias atau ornamen. Yang pertama adalah menambah nilai estetika, keindahan, keunikan, dan ciri khas dibandingkan karya-karya yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menambah nilai jual dalam sebuah karya seni agar bernilai tinggi. Yang ketiga, mengisi kekosongan pada karya seni sehingga tampak lebih menarik. Kemudian yang keempat, sebagai media penyampaian pesan maupun ide melalui simbol-simbol yang dibentuk dalam ragam hias. Itu 4 fungsi ragam hias atau ornamen. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis ragam hias yang ada di Indonesia. Ragam hias yang pertama yaitu ragam hias flora atau ragam hias tumbuhan. Pada ragam hias flora, motif utamanya sudah pasti bentuk tumbuhan, baik itu daunnya, bangkainya, akarnya, atau bentuk tumbuhan keseluruhan. Itu ragam hias flora atau tumbuhan. Contohnya seperti di gambar ini, kain batik dengan motif tumbuhan atau motif ragam hias flora. Kemudian untuk yang kedua, jenis ragam hias yang kedua adalah ragam hias fauna atau ragam hias binatang. Nah, ragam hias fauna, motif utamanya atau motif pokoknya adalah binatang. Binatang darat, binatang udara, binatang laut, yang penting binatang. Binatang udara seperti burung, kupu-kupu, kemudian yang binatang darat seperti gajah, kucing, kerbau, kambing, dan yang binatang laut ada ikan, ada kepiting, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Itu ragam hias fauna atau binatang. Kemudian yang ketiga adalah ragam hias figuratif atau figur manusia. Nah, pada ragam hias figuratif ini biasanya menampilkan sesosok manusia utuh dari kepala, badan, tangan, kemudian kakinya. Atau bisa juga menampilkan bagian kepala saja seperti bentuk ragam hias yang diterapkan pada motif-motif topeng. Nah, itu berarti mengambil motif dari bagian kepala manusia atau menampilkan semua bagian dari manusia itu sendiri, itu juga bisa. Itu ragam hias figuratif atau ragam hias manusia. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini terbentuk atau dibuat dari
beberapa bentuk bidang geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia itu banyak sekali yang terkenal motif-motif geometrisnya di Indonesia. Antara lain ada motif kawung, motif tumpal, motif piling, dan motif meander. Motif kawung bentuknya lingkaran yang saling bersilang, motif tumpal identik dengan bentuk segitiga, motif piling itu bentuk lingkaran yang saling berhubungan atau bentuk S, kemudian motif meander. Nah, itu 4 contoh motif geometris yang ada di Indonesia. Nah, apakah kalian sudah pernah melihat salah satunya? Bagus kan motifnya? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkahnya. Kita kan sudah mempelajari pengertiannya apa, kemudian fungsi ragam bias itu apa, kemudian jenis-jenis dari ragam bias itu apa, maka kita akan mempelajari cara membuat atau menggambar ragam bias itu seperti apa gitu. Nah, ini contoh motif tumpal yang akan kita gambar nanti. Langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, untuk langkah yang pertama adalah membuat bentuk dasar. Untuk motif tumpal itu kan bentuknya segitiga, maka kita bentuk dasarnya adalah gambar segitiga atau bidang segitiga. Nah, bidang segitiganya kita buat bidang segitiga besar, bidang segitiga kecil, kemudian kita susun selang-seling. Yang besar, kemudian lanjut kecil, besar lagi, dan kecil lagi, dan seterusnya. Jadi segitiganya selang-seling, ada yang segitiga besar, kecil, dan seterusnya. Seperti itu untuk menjadi pola dari ragam bias yang akan kita buat. Itu untuk menggambar langkah pertama. Kemudian yang langkah kedua, kita tambahkan garis pada motif dasar itu tadi. Bisa menambahkan garis lengkung atau garis lurus seperti gambar yang di samping ini. Kemudian kita bisa menambahkan lingkaran-lingkaran kecil dan gambar matahari. Kemudian kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk lain untuk mengisi kekosongan bidang yang ada di gambar tersebut agar terlihat lebih menarik. Kemudian yang langkah terakhir atau langkah yang ketiga adalah mewarnai. Nah, motif yang sudah kita buat tadi, yang sudah jadi tadi, kita warnai sesuai dengan selera kita. Nah, kalau kita sukanya warna-warna cerah seperti kuning, kemudian merah, dan sebagainya, kita warnai warna cerah. Atau bisa juga mewarnai dengan warna-warna monokrom, hitam, putih, kemudian warna-warna lain yang sesuai dengan selera kalian. Nanti hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa mewarnai dengan warna lain. Itu tadi pembahasan materi ragam bias atau menggambar ragam bias pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon saya koreksi dan dimaafkan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.